Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semua dimanapun kita berada, khususnya buat keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Pagi hari ini kita bersyukur kemurahan Tuhan, kita boleh ada lagi sebagaimana kita ada. Dan pagi hari ini biar kita mau renungkan firman Tuhan lagi di renungan 7-9 ini. Dan renungan firman Tuhan saat ini saya ambil dari Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9. Sebab bacaan Alkitab setahun kita hari ini sudah sampai pada Injil Markus pasalnya yang keempat, pasal yang keempat maksud saya sampai pasalnya yang ke-5. Di sini kita akan melihat firman Tuhan berkata di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-9 saya akan bacakan berkata demikian. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Renungan firman Tuhan saat ini saya beri judul mendengar. Saya ambil dari kata mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan di tepi danau, dikatakan di sini orang banyak mengikutinya dan Yesus memberikan beberapa perumpamaan kepada mereka dan menegaskan kepada mereka dengan berkata, barang siapa yang memiliki telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kenapa Yesus berkata demikian? Di sini kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-10 di sana dikatakan ketika ia sendirian pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kenapa Yesus menyampaikan berkata barang siapa yang memiliki telinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar. Bahkan kalau kita perhatikan di pasal yang keempat ini ada 2 kali Yesus menyebutkan kalimat ini. Itu dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-23. Saya tidak akan membacakannya lagi. Di sini kita dapat melihat ternyata Yesus tahu kelemahan manusia itu adalah dalam hal mendengar. Mungkin pada saat itu murid-murid Yesus kalau kita mau mengambil menurut saya kalau di ayat yang ke-10 tadi, mungkin pada saat murid-murid mendengar firman Tuhan itu dia tidak dapat mengerti dengan baik apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam perumpamaan itu. Mungkin pada saat itu karena banyak orang dan mungkin karena ada anak-anak yang ribut sehingga mungkin murid-murid Yesus bertanya lagi kepada Tuhan Yesus apa maksud dari perumpamaan yang Yesus sampaikan itu. Dan di sini kita lihat ternyata Yesus tahu kelemahan manusia itu adalah dalam hal mendengar. Sebab dalam hal mendengar itu dapat mempengaruhi hidup seseorang. Dan itu bisa membuat imannya menjadi kuat dan bisa juga membuat imannya menjadi lemah. Itu sebabnya dalam hal kita mendengar kita harus lebih berhati-hati. Dan yang kedua adalah di sini adalah karena tidak mau mendengar. Hal yang dapat mempengaruhi kehidupan kita itu adalah karena kita tidak mau mendengar dengan baik. Di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan kata mendengar ini memiliki arti dapat menangkap suara atau bunyi di telinga atau dalam arti lain tidak tuli. Mendengar juga sama dengan merespon atau menerima suatu bunyi atau suatu suara secara tidak sengaja. Setiap manusia diciptakan Tuhan untuk mendengar hal yang baik dan hal yang buruk. Kecuali kalau pendengarannya terganggu atau ada kelainan menurut kesehatan. Itu sebabnya dalam ayat ini Yesus berkata sampai 2 kali. Barang siapa mempunyai telinga hendaklah ia mendengar. Di sini Yesus menegaskan kepada murid-muridnya dan orang banyak yang ada pada saat itu, di mana dia menyampaikan supaya
menyampaikan firman Tuhan supaya mereka mendengarkan firman Tuhan itu dengan baik. Untuk apa? Bapak, Ibu, Saudara, di sini kita melihat untuk apa mereka mendengarkan firman Tuhan itu. Supaya supaya mereka mendengarkan firman Tuhan itu dengan baik. Dan firman Tuhan ini juga buat kita sebagai orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan yang hidup di hari-hari ini. Di tengah-tengah kita mengiring Tuhan supaya kita mendengarkan firman Tuhan itu dengan baik. Untuk apa? Supaya firman Tuhan itu dapat bertumbuh dan kita kuat di dalam Tuhan. Kebanyakan masalah hidup manusia atau problem manusia adalah karena tidak mendengarkan dengan baik. Tidak mendengarkan firman Tuhan itu atau tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Salah satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya suami istri itu dapat bertengkar. Suami istri dapat bercerai karena tidak mau saling mendengarkan. Ada banyak kasus yang terjadi hari-hari ini sehingga menjadi masalah dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kita tidak mampu mendengarkan dengan baik, maka akan timbul persoalan-persoalan dalam hidup ini. Dan kita tidak mungkin menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Seperti Adam dan Hawa, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama. Karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, maka mereka jatuh ke dalam dosa. Dan juga bangsa Israel, karena mereka tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, maka penderitaan-penderitaan yang mereka alami pada waktu itu kita tahu bersama, dan kita tahu sejarah bangsa Israel itu sebabnya di sini Yesus berkata, siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kalimat ini juga ditulis dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua dan pasalnya yang kedua dan pasalnya yang ketiga. Di sana kalimat ini atau kalimat ini juga ditujukan kepada ketujuh jemaat yang ada di Efesus, di Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Di sana saya tidak akan membacakan, tetapi ada 7 kali disampaikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di sini kita dapat belajar betapa pentingnya kita mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidup kita di tengah-tengah kita mengiring Tuhan. Seperti dalam sejarah bangsa Israel yang saya sebutkan tadi, karena mereka kurang mendengarkan firman Tuhan. Kenapa kita perlu mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Karena firman Tuhan itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan itulah yang akan membimbing kita. Firman Tuhan itu akan menuntun jalan hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kita mengiring Tuhan di hari-hari ini, mari kita mau selalu mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, mari kita mau mendengarkan firman Tuhan itu dengan baik-baik. Dan kita mau menerima setiap firman Tuhan itu, baik itu firman Tuhan yang keras, yang menegur mungkin kehidupan kita yang tidak benar, biarlah kita mau terima dengan baik. Dan jangan kita mau keraskan hati kita. Karena ketika kita mengeraskan hati kita, maka firman Tuhan itulah karena itu yang akan menghambat kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tetapi biarlah kita mau belajar dari apa yang firman Tuhan katakan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-6, saya akan bacakan berkata demikian. Yeremia pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-6. Saya teringat ayat itu, biarlah ayat itu menjadi
prinsip hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yeremia 42 ayatnya yang ke-6, maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan, Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini firman Tuhan ini menjadi prinsip untuk kita sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari terakhir ini, untuk kita dapat menerima setiap firman Tuhan yang kita dengarkan itu dalam hidup kita, agar supaya kita tidak mengalami kegagalan di dalam kita mengiring Tuhan. Perjalanan hidup kita dalam dunia ini ada banyak tantangan, tetapi mari, ada banyak hal yang akan menghambat kita, tetapi mari kita mau dengarkan firman Tuhan dengan baik-baik, agar supaya hidup kita tidak sia-sia dalam kita mengiring Tuhan. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan sampai di sini, mari kita mau berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, pada saat ini kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, untuk kami tetap mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami lagi pada pagi hari ini untuk menjadi bekal di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kami mengiring Tuhan. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu ini, Engkau berkati setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini dengan baik, dan biarlah Tuhan Engkau juga yang akan menyertai setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada di sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, biar Tuhan yang akan menyertai dan melindungi kami. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.